Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur kita boleh berjumpa kembali di doa pagi Gamaliel, dan kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari Ulangan pasal yang ke-10 ayat 1 sampai 22. Ulangan 10, pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepadaku, lihatlah dua loh batu yang serupa dengan yang mula-mula. Naiklah kepadaku ke atas gunung, dan buatlah sebuah tabut dari kayu. Maka aku akan menuliskan pada loh itu firman-firman yang ada pada loh yang mula-mula, yang telah kau pecahkan itu. Kemudian letakkanlah kedua loh ke dalam tabut itu. Maka aku membuat sebuah tabut dari kayu penaga, dan memahat dua loh batu yang serupa dengan yang mula-mula. Kemudian aku mendaki gunung dengan kedua loh itu di tanganku. Dan pada loh itu ia menuliskan, sama dengan tulisan yang mula-mula, ke-10 firman yang telah diucapkan Tuhan kepadamu di atas gunung dari tengah-tengah api, pada hari kamu berkumpul. Sesudah itu Tuhan memberikannya kepadaku. Lalu aku turun kembali dari atas gunung, dan aku meletakkan loh itu ke dalam tabut yang telah kubuat, dan disitulah tempatnya, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Maka orang Israel berangkat dari Beerot Bene Yaakan ke Mosera. Di sanalah Harun mati dan dikuburkan. Lalu Eleazar anaknya menjadi imam menggantikan dia. Dari sana mereka berangkat ke Gudgot, dan dari Gudgot ke Yotbata, suatu daerah yang banyak sungainya. Pada waktu itu Tuhan menunjuk suku Lewi untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan, untuk bertugas melayani Tuhan dan untuk memberi berkat demi namanya sampai sekarang. Sebab itu suku Lewi tidak mempunyai bagian milik pusaka bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Tuhanlah milik pusakanya, seperti yang difirmankan kepadanya oleh Tuhan Allahmu. Maka aku ini berdiri di atas gunung seperti yang pertama kali, 40 hari 40 malam lamanya, dan sekali ini pun Tuhan mendengarkan aku. Tuhan tidak mau memunahkan engkau. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, bersiaplah, pergilah, berjalan ke depan bangsa itu, supaya mereka memasuki dan menduduki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dengan segala isinya. Tetapi hanya oleh nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat, sehingga ia mengasihi mereka, dan keturunan. Sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit dan bumi dengan segala isinya. Tetapi hanya oleh nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat, sehingga ia mengasihi mereka, dan keturunan mereka lah, yakni kamu yang dipilihnya sebagai segala bangsa, seperti sekarang ini. Sebab itu sunatlah hatimu, dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Sebab Tuhan Allahmu lah Allah segala Allah, dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap, yang membela hak anak yatim dan janda, dan menunjukkan kasih-Nya kepada orang asing, dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian.
Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasihmu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujianmu dan dialah Allah yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir, tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah membaca. Ulangan 10 merupakan kelanjutan dari Ulangan 9, di mana kemarin Musa kembali mengingatkan bangsa Israel bahwa mereka, ya kemarin sudah diingatkan tentang peristiwa di Horeb, di mana mereka ketika Musa naik ke gunung Tuhan untuk menerima 2 loh batu, 2 loh hukum, mereka justru di bawah membuat patung lembu emas, dan akhirnya ya Musa memecahkan, melemparkan 2 loh batu itu, sehingga 2 loh batu itu terpecah di depan mata orang Israel. Demikian di Ulangan 10 ini kembali Tuhan memanggil Musa, berfirman kepadanya supaya Musa kembali memahat 2 loh batu yang serupa dengan yang kemarin dipecahkan Musa, dan supaya dia kembali naik ke gunung Tuhan, dan juga untuk membuat sebuah tabut yang akan menjadi tempat menyimpan 2 loh batu itu. Tuhan berfirman supaya Musa memahat 2 loh batu yang serupa, kemudian Tuhan akan menuliskan kembali di 2 loh batu itu firman-firman pada loh yang mula-mula yang sudah kau pecahkan itu. Kemudian letakkanlah kedua loh ke dalam tabut itu. Dan Musa melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, apa yang disuruhkan Tuhan. Dia membuat tabut dari kayu penaga, kemudian memahat 2 loh batu, dan kembali mendaki gunung dengan membawa 2 loh batu di tangannya. Dan dari ayat 4, ya, Allah sendiri yang menuliskan di 2 loh batu itu ke-10 firman. Ayat 4, pada loh itu ia menuliskan sama dengan tulisan yang mula-mula ke-10 firman yang telah diucapkan Tuhan kepadamu di atas gunung dari tengah-tengah api pada hari Tuhan memberikan kembali hukumnya, dan 10 firman itu ditulis di 2 loh batu supaya mereka mengingat, dan Tuhan berfirman supaya loh batu itu ditaruh di dalam tabut untuk menjadi tempat loh batu itu, sehingga itu akan dibawa kemanapun orang Israel akan berkemah nantinya. Dan akhirnya ayat 5, Musa kembali turun dan dia meletakkan loh-loh batu itu ke tabut yang sudah dibuatnya. Disitulah tempatnya seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Musa melakukan tepat seperti apa yang Tuhan firmankan. Dan di ayat selanjutnya di situ ada peristiwa kematian Harun, dan dia anaknya menjadi imam untuk menggantikan Harun. Dan dari sana mereka terus berjalan, dan dari ayat 8 di situ Tuhan memilih suku Lewi, menunjuk suku Lewi untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan. Jadi tabut yang berisi 2 loh batu itu yang boleh untuk mengangkut adalah suku Lewi. Ini memanglah Tuhan menunjuk secara khusus orang-orang yang dia pilih untuk melayani dia. Di situ dikatakan ayat 8, pada waktu itu Tuhan menunjuk suku Lewi untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan, untuk bertugas melayani Tuhan dan untuk memberi berkat demi namanya sampai sekarang. Tuhan memilih hamba-hamba Tuhan yang dia pakai untuk melayani dia, untuk dan juga secara khusus untuk bertugas melayani Tuhan, memberi berkat demi namanya, ya. Itu memang
ketetapan Tuhan. Dan ayat 9 di situ dikatakan, sebab itulah suku Lewi tidak punya bagian tanah di antara suku-suku Israel yang lain, tidak memiliki milik pusaka, karena ya Tuhanlah milik pusakanya, seperti yang difirmankan kepadanya oleh Tuhan Allahmu. Ya, pemilihan Lewi, di mana Allah sendiri yang menjadi bagian dari Lewi. Tuhan sendiri menjadi milik pusaka Lewi di antara bangsa Israel. Memang Lewi dipilih secara khusus. Dan di ayat selanjutnya bahwa kembali Tuhan berfirman, menduduki negeri yang sudah dijanjikan Tuhan, negeri perjanjian itu yang sudah Dia sumpahkan kepada nenek moyang bangsa Israel. Dan di sini ya kembali terlihat siapa Musa ini adalah ya orang yang pemimpin yang sungguh lembut hati, dia sungguh mengasihi umat yang Tuhan percayakan kepadanya. Ayat 10 ya, mau memusnahkan engkau ya. Senantiasa Musa itu menjadi pembela umat Tuhan supaya itu melembutkan hati Tuhan. Tuhan tidak memusnahkan bangsa Israel, sekalipun terkadang mereka tegar tengkuk berbuat atau memutuskan dengan kehendaknya sendiri. Tetapi ya Musa di sini adalah pilihnya kepada umat yang dia pimpin. Dan selanjutnya dari ayat 12 sampai 22 di situ ya orang Israel terus diingatkan supaya mereka melihat keadaan mereka saat itu adalah semata-mata kasih karunia Tuhan. Sehingga Musa mengatakan, apa yang dimintakan Tuhan daripadamu oleh Tuhan, selain dari takut akan Tuhan Allah, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Ya, perintah untuk senantiasa hidup takut akan Tuhan, untuk hidup mengasihi Tuhan, hidup senantiasa beribadah kepada Tuhan, dan mengasihi beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Jadi bukan hanya secara fisik mereka beribadah, melakukan tata cara, tetapi dari kesungguhan hati yang mengasihi Tuhan, lahir dari hati yang sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan dalam motivasi yang takut akan Tuhan. Nah, ketika mereka melakukan itu bukan ya supaya ya keadaanmu ya hidup diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Tuhanlah yang mempunyai langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit. Dia yang mempunyai bumi dan segala isinya. Ya, tapi ya di sini dikatakan kembali bahwa Tuhan, kasih karunia Tuhan itu ada kepada bangsa Israel. Ayat 15, tetapi hanya oleh nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat, yang sudah dipilih di antara segala bangsa. Ya, betapa bangsa ini dikasih oleh Tuhan, sehingga mereka harus beribadah kepada Tuhan, mengasihi Tuhan juga. Dan ayat 16 diingatkan supaya mereka bersunat hati. Sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Ya. Bersunat hati. Jadi mereka meninggalkan kehidupan yang firman Tuhan saja, hidup sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan, dan supaya tidak menjadi tegar tengkuk. Dan ya, di sini dikatakan betapa Allah itu Allah yang dahsyat. Allah adalah Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Dan Dia menunjukkan kasih-Nya kepada semua orang. Dia membela anak yatim dan janda, menunjukkan kasih-Nya kepada orang asing, memberi kepadanya makanan dan pakaian. Betapa Tuhan itu mengasihi semua orang, dan
orang Israel pun harus mengasihi sesamanya. Ayat 19, sebab itu haruslah kamu juga menunjukkan kasih-Mu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Ya. Kalau mereka menyadari kehidupan mereka ini semata adalah menunjukkan kasih dengan mengasihi orang lain. Dan terus diingatkan di sini, ayat 20, kembali diulang. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Mereka hanya harus takut hanya kepada Allah. Berpaut hatinya, ya. Mereka harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Memuji Tuhan. Dari ayat 21, dialah pokok puji-pujianmu dan dialah Allahmu. Karena apa? Dia sudah melakukan segala perbuatan yang besar dan dahsyat, dan mereka sendiri sudah melihat apa yang sudah Tuhan kerjakan di depan mata mereka sendiri. Mereka sendiri sudah diingatkan dulu hanya dengan 70 orang mereka pergi ke Mesir, tetapi saat ini sudah Tuhan sudah membuat mereka menjadi bangsa yang begitu besar, bahkan seperti bintang-bintang di langit. Ya, mereka harus senantiasa memuji-muji Tuhan. Tuhan menjadi pokok puji-pujian. Tuhan yang menjadi fokus dalam kehidupan mereka. Beribadah senantiasa, dengan senantiasa mengingat segala kebesaran, kedahsyatan, kebaikan Tuhan, segala apa yang Tuhan sudah berbuat dalam kehidupan mereka. Dan pagi hari ini kita boleh belajar dari Ulangan 10 ini, bahwa Allah menghendaki untuk umatnya hidup taat, hidup takut akan Tuhan, berjalan sesuai dengan perintah dan ketetapan Tuhan. Nah, sehingga umat Tuhan perlu merespon dengan begitu besar dan dahsyat itu, dengan kehidupan yang taat, kehidupan yang beribadah, kehidupan yang mengasihi Allah dan sesama, kehidupan yang dipenuhi dengan puji-pujian dan ucapan syukur kepada Tuhan. Sebagai aplikasi pagi ini, apakah saya dan saudara sudah hidup taat, sesuai dengan perintah, sesuai dengan ketetapan Tuhan, hidup senantiasa takut akan Tuhan? Dan apakah saya dan saudara sudah mengasihi Tuhan dengan hidup senantiasa beribadah kepadanya dan juga mengasihi sesama? Terima kasih, hanya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan. Biarlah kita meresponi dengan pujian, ini hatiku menyembahmu, sebagai satu ungkapan untuk kita mengasihi Tuhan, taat kepada Dia. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hati. Menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku hatiku mengasihimu Tuhan. Hatiku mengasihimu.
Tuhan kau lihat. Kau lihat isi hatiku. Ini hatiku di hadapan-Mu Tuhan. Aku mengasihi-Mu Yesus. Haleluya. Bawakulah di dalam lagi mengasihi-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita berkomitmen pagi hari ini untuk lebih mengasihi Tuhan, mentaati setiap kebenaran firman Tuhan, dan hidup menjadi perkenan Tuhan. Bapa di surga, pagi hari ini melalui firman Tuhan, aku diingatkan untuk terus mengasihi Tuhan, hidup di dalam kebenaran Tuhan, hidup sesuai dengan panggilan kami, hidup Tuhan sesuai dengan perintah Tuhan, supaya melalui ketaatan hidup kami, melalui Tuhan kasih kami kepada Engkau, orang boleh melihat Yesus dalam hidup kami, dan mereka merindu juga mengenal Engkau secara pribadi menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Kami berdoa supaya hidup kami menjadi surat yang tertulis dalam setiap perkataan, dalam setiap tingkah laku dan pikiran kami, supaya pikiran Kristus ada dalam kami, perkataan Kristus ada dalam kami, tindakan Kristus ada di dalam kami, supaya hari ini kami jadi berkat dan memberkati banyak orang, karena Engkau sudah mengasihi dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur.